Shalom sahabat GKI yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita melanjutkan episode-episode Sapaan Gembala. Dan pada pagi hari ini saya akan menemani setiap kita boleh merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Demikian panjang bacaan kita. Jemaat sekalian, beberapa waktu yang lalu dalam dunia Twitter, di jagat Twitter gitu ya, Bapak Ibu mungkin yang suka main Twitter itu sempat dihebohkan dengan perdebatan tentang semangkok soto. Soto Bapak Ibu, ya. Jadi ada orang dari salah satu daerah di luar Pulau Jawa kemudian mencoba mengkritisi, kok soto yang saya makan di daerah Jawa Tengah gitu kira-kira. Di Jawa itu sotonya tuh irisan dagingnya sedikit. Kok enggak banyak irisannya, bahkan dijelaskan cuma 4 iris ya. 4 iris sedikit sekali. Kok enggak banyak, sedangkan di tempat saya itu kalau makan itu lauknya banyak. Ibu pernah ada yang protes karena soto? Kalau ngomong demikian, ngomong soto, saya pun juga sebenarnya sekarang tinggal di wilayah Jawa Timur. Sebenarnya saya juga tidak terlalu cocok dengan semangkok soto yang ada di sini. Kenapa? Karena kuahnya terlalu kental, karena mungkin warnanya terlalu kuning. Sedangkan saya berasal dari daerah di Jawa Tengah, Boyolali, yang cenderung sotonya itu hanya seperti nasi dengan beberapa pernak-pernik dan kayak dikasih air yang asin saja gitu ya. Soto seger, soto yang bening, soto yang sangat mild gitu, sangat sederhana sekali. Tetapi bukan dengan cara demikian lalu saya membenci sebuah soto atau menyalahkan penyajian soto yang ada di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang semangkok soto, itu bisa kita berbicara tentang kebenaran satu yang kita hidupi, tradisi yang kita hidupi sejak kecil, lalu kemudian bertemu dengan kebenaran yang lain. Kebenaran yang diajarkan orang tua lalu bertemu dengan kebenaran yang diajarkan oleh orang-orang lain. Dan yang jadi bahaya adalah ketika kita memaksakan bahwa inilah kebenaran satu-satunya, ini adalah kebenaran tunggalnya. Sehingga tidak jarang orang bisa adu mulut, orang bisa berantem karena dia merasa benar, pihak lain juga merasa benar. Padahal setiap kebenaran itu punya konteksnya masing-masing. Seperti halnya soto tadi, saya nggak tahu apakah di daerah Bapak Ibu mungkin yang tinggal di Jakarta dengan soto Betawinya, atau mungkin di daerah Bogor, di daerah Lamongan, Madura, dimanapun gitu ya. Apakah kita akan mengatakan bahwa inilah soto terbaik, yang lain itu tidak enak, yang lain itu salah penyajiannya? Ini kan hanya perkara kebenaran yang kita anut sejak kecil saja. Itulah kenapa sang pemazmur dalam Mazmur 86 itu dikatakan dia mohon petunjuk kepada Tuhan agar ditunjukkan kebenaran. Bukankah manusia itu adalah makhluk yang terus senantiasa menggali kebenaran satu dari kebenaran satu menuju kebenaran yang lain. Dan itu dibutuhkan kerendahan hati untuk mau belajar. Orang yang memaksakan kehendaknya, memaksakan perasaannya, itu orang yang sulit berempati. Karena menurutnya, kebenarannya, perasaannya adalah yang paling benar ketimbang yang lain. Ini bisa kita jumpai dimanapun, bahkan dalam kehidupan kita bergereja, kehidupan kita berkeluarga. Bahkan ada satu anggota keluarga yang bisa saja merasa lebih benar dari yang lain, merasa lebih kuasa dari yang lain, sehingga bisa memaksakan kebenarannya. Pokoknya begini, wah kalau sudah ngomong pakai pokoknya itu bahaya Bapak Ibu. Pada saat ini kita diingatkan bahwa kebenaran itu harus senantiasa kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan terus menganugerahkan rohnya, menganugerahkan kuasanya untuk kita boleh merasakan kebenaran demi kebenaran, dan semakin menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang lembut hati, pribadi yang melihat perbedaan dengan biasa saja, tidak perlu memaksakan perasaan ataupun batin kita kepada batin orang lain. Nah, saat ini kita diajak untuk boleh bersama-sama merasakan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Marilah kita rajin memohon kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami boleh belajar dari perbedaan satu soto dengan soto yang lain.
bahwa ada perbedaan dari kebenaran satu dengan yang lain, tapi kami percaya Engkaulah yang senantiasa menunjukkan kebenaran kepada kami. Berikanlah kami ya Tuhan hikmat dan kesabaran untuk boleh menjalani kehidupan sehingga kami menjadi pribadi yang lembut hati, menjadi pribadi yang rendah hati untuk boleh menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dalam segala keberadaan kami, dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sapaan gembala pada saat ini. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.